saya dengan Pak Nandang sebagai Satgas di ya. Pasar Puri Cipageran ini. Tugas utamanya adalah kami menata para pedagang, di mana para pedagang ini berjualan sesuai dengan protokol kesehatan. Dari jaga jarak, terus selalu pakai masker, jangan bercengkrama, dan pembelinya juga harus dibatasi. Juga kami di sini ditugaskan juga untuk mengatur lalu lintas. Saya Bu Ajeng, warga RW 25. Saya juga termasuk Ibu RT 1. Lebih senang sekarang karena tertib sekarang. Tapi kemarin itu ada sedikit unek-unek sedikit waktu ada spanduk. Masang spanduk. Karena saya tuh agak kurang terkejut. pas karena di situ tertulis kan kami warga Puri. Tidak setuju ada ini kayak gitu. Kan saya sebagai Bu RT segelintir orang. Dipertanggungjawabkan ya? Ya, segelintir orang dia tiba-tiba menulis kami warga Puri. Saya warga Puri aja nggak tahu gitu ya. Kapan ditanya, kapan enggak. Nah, sahabat Cimahi, sekarang kita sedang ada di Puri Cipageran. Sekarang di belakang saya ini ada orang-orang hebat tentunya, dan ada siapa saja ya kita lihat. Orang hebat yang mungkin nanti kita akan wawancara ya. Di sini ada Pak Haji Enang ya, anggota Dewan Kota Cimahi, kemudian ada ketua forum Puri Cipageran Bapak Eki Bayhaki, kemudian ada sekretarinya Bapak Insinyur Ketut ya. Selamat pagi Bapak-bapak. Apa kabar? Alhamdulillah. Salam sehat ya. Ya, salam sehat ya, di posisi kita sedang pandemi ini, semoga saja kita sehat selalu gitu ya. Amin. Sedang apa nih Pak sebetulnya? Ya, kita ada rutin koordinasi dalam rangka penataan lingkungan. Jadi kebetulan Pak Haji ini selain anggota dewan, beliau juga salah satu pengurus forum warga dan tokoh warga Puri Cipageran. Pak, saya mau tanya dulu ke Pak Haji Enang ya Pak ya. Melihat situasi sekarang pasar ini sebetulnya apa sih gitu Pak, tentang kaitannya dengan fasum yang pemanfaatan pasar di Puri Cipageran ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama tentunya saya ucapkan selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap ya kawan-kawan semua, sahabat semua, warga Cimahi khususnya, dan lebih khususan warga Puri Cipageran Indah 1. Kaitan dengan pasos-pasum yang tadi disampaikan, kita barangkali harus memiliki dulu yuridis formalnya atau definisi yang harus kita pakai dulu ini. Jangan sampai nanti salah persepsi, salah sangkaan, salah dugaan ya. Jadi kita harus paham dulu tentang kaitan dengan apa sih sebetulnya pasos-pasum atau prasarana, sarana dan utilitas. Nah, kalau kita lihat di Permendagri nomor 9 2009 sudah jelas mengatakan bahwa prasarana, sarana, utilitas, PSU namanya itu di Permendagri nomor 9 2009 itu mengatakan bahwa prasarana adalah segala bentuk fisik yang ada di lingkungan perumahan yang wajib dasar harus diberikan oleh pengembang. Pengembang memberikan fasilitas, jalan, listrik, air, itu adalah pokok dasar yang harus dilakukan oleh pengembang. Lalu juga ada sarana penunjang. Nah, sarana penunjang itu diantaranya adalah untuk pendidikan, untuk berolahraga, untuk sosial lainnya, perbelanjaan, perniagaan, itu semua ada di situ. Jadi kita lihat juga. Jadi termasuk perniagaan ya? Iya, perniagaan, perbelanjaan juga ada di situ di dalamnya. Artinya memang ini yang bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat yang ada di lingkungan Puri Cipageran lah kalau sekarang di Puri. Tapi di tempat lain juga sama. Itu tidak terkecuali karena yang namanya tadi Permendagri itu sudah seluruh Indonesia tentunya. Dan ini tidak terkecuali juga di Puri Cipageran. Kalau melihat hierarki itu, maka ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Nah, ya, tentunya juga kita harus melihat juga merujuk kepada yang namanya warga. Warga itu adalah penghuni, semua penghuni yang ada di lingkungan ini, yaitu di Puri Cipageran Indah.
Nah kalau kita lihat Puri Cipageran Indah itu kan penghuninya lebih dari 5.000 ya, 5.000-an. Berarti ini ada berapa unit rumah? Pasti lebih dari 3.000 unit rumah di Puri. Cukup besar Puri Cipageran. Nah tentunya ini bagaimana orang mengatakan bahwa warga itu adalah keseluruhan. Maka di Cipageran ini dibentuk suatu forum ya, untuk mewadahi semua aspirasi, semua keinginan, harapan itu ada di forum. Ya, dulu namanya forum RW. Karena kita memiliki 6 RW waktu itu, maka RW ini adalah kepanjangan dari warga sekitarnya, di warganya tersebut, ya 6 RW itu. Tapi belakangan kita robah jadi rukun forum warga karena ingin semua menampung seluruh warga, ya tidak terkecuali. Nah, ini makanya kita namanya forum warga Forum Puri, forum warga Puri Cipageran. Yang kedua. Nah, lalu yang ketiga sekarang ini kita supaya lebih luas lagi dan tidak terkotak-kotak, maka dibuatlah forum Puri Cipageran. Ya, jadi artinya semua ada di situ. Nah, berkaitan dengan tadi pasos pasum yang diantaranya adalah pasar, ini adalah bagian kebutuhan, bagian dari kebutuhan baik secara nalar warga, dalam arti kata bahwa kebutuhan warga itu sangat luar biasa. Kalaulah kita belanja ke pasar atas atau pasar antri itu kan jauh ya, jauh. Maka kebetulan ada sarana dari tahun 97 ya, dari tahun 1997 ini sudah dimanfaatkan. Hanya dalam perkembangannya memang agak semrawut ya, sehingga ada warga ya, sebagian kecil warga yang komplain gitu, menolak adanya pasar yang sekitar lingkungan lapang. Hanya beberapa. Nah, ini tentunya kita berharap juga kepada forum selaku ya penata, penanggung jawab gitu, pengelola ini untuk memberikan fasilitas kepada mereka ya, yang beberapa orang ini. Jadi tidak, yang namanya warga itu tidak segelintir orang, tapi harus menyeluruh. Nah, ini sementara yang komplain itu, yang menolak itu hanya beberapa orang. Dan kita sudah fasilitasi dengan taman, dengan pengurangan jumlah pedagang, dengan jalan yang ada di sekitarnya kita bersihkan, rapihkan. Ini tentu sangat luar biasa. Kita bisa lihat lah, nanti kawan-kawan juga bisa lihat kelilingnya ini sudah ditata sedemikian rupa. Luar biasa forum Puri Cipageran ini ya. Apalagi ketua forumnya seorang akademisi, doktor, sebentar lagi profesor. Ini kan itu sudah sangat memahami lah kultur daripada di Puri ini sendiri. Saya kira itu ya, Kang Febi ya. Tapi menurut Pak Haji atau mungkin ketua forum, dari segelintir kecil masyarakat Puri Cipageran yang menolak ini sebetulnya apa sih alasannya? Itu bisa sampai menolak? Apakah ada kepentingan yang lain atau seperti apa? Ya, terima kasih Kang Febi. Saya ini jadi ketua forum ini yang kedua kali ya. Jadi pertama itu sebelum saya, Pak Jendang, Pak Ketut yang pertama ya. Ketika yang kedua Pak Ngatiana. Jadi saya ketiga lagi. Jadi kedua kalinya sekarang ini ribon ini. Tapi yang kenapa kami tergerak ya, dasarnya adalah kepentingan masyarakat yang lebih luas itu tuh yang ini. Apalagi ketika di kondisi pandemi. Ketika kondisi pandemi, pasar ini ditutup, maka sekitar ratusan pedagang itu tumpah di jalan. Ketika tumpah di jalan, maka kerumunan yang besar, keselamatan pedagang, terutama bukan pedagang, pembeli warga kita. Apalagi sekarang setelah dibuka itu kan jadi ramai itu. Jadi itu yang utama gitu. Jadi forum sekarang namanya forum Puri Cipageran yang tadi, bahwa forum itu lahir berdasarkan kesepakatan 6 RW, kemudian tokoh masyarakat. Nah, itu yang mendasari lahirnya forum itu. Jadi historical dasar itunya
karena kesepakatan para ketua RW yang hakikatnya adalah representasi seluruh warga yang 5.800-an yang tergambar sekarang ada 5.800-an warga ya kalau data sementara yang kami dapatkan. Nah, kembali ke kenapa ini harus ditata? Karena tadi keselamatan masyarakat, keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Itu adalah pernyataan dari Mahkamah Konstitusi menyikapi pandemi COVID ini. Jadi artinya semua aturan harus fokus bagaimana keselamatan keselamatan masyarakat. Apa keselamatan masyarakat? Nah, dengan ditata ini memungkinkan protokol kesehatan berjalan. Itu yang pokok. Karena kita selalu ada Satgas, forum Puri Cipageran, kemudian membentuk Satgas 4 orang yang tugasnya 24 jam. Salah satu tugas utamanya adalah bagaimana protokol kesehatan bisa terwujud. Nah, itu yang penting ya. Jadi dasar utama kami semua tergerak. Artinya kami bertiga ini pengurus awal, sekarang harus kembali lagi karena dasarnya itu. Jadi kalau kaitkan kami melanggar peraturan, ada peraturan yang lebih tinggi lagi. Itu Mahkamah Konstitusi mengatakan keselamatan rakyat itulah hukum yang tertinggi di atas semua undang-undang bahkan yang ada, apalagi kalau hanya dasarnya di bawah itu gitu. Apalagi tadi Pak Haji Nang mengatakan ternyata di Permendagri saya penekanan bahwa yang namanya fasum itu bisa juga digunakan untuk perniagaan. Dan di sini sepertinya menurut saya tidak lengkap definisi pasar karena hanya 5 jam aja gitu. Setelah itu selesai dan berkasnya kembali lagi utuh gitu. Jadi artinya dengan mungkin pasar tumpah yang hanya 5 jaman ini, mereka hanya diberi kesempatan sampai jam 11. Artinya yang komplain terkait bahwa fasum ini digunakan mengganggu olahraga bisa dilihat, masih bisa olahraga kan. Jadi Pak Dr. Eki, ini saya kira tadi yang dikatakan masalah undang-undang, masalah peraturan sudah jelas kan? Itu ada undang-undang dasar 1945 saja sudah menyebutkan di pasal 27. Apalagi nih. Ya, ini kan undang-undang hierarki yang paling tinggi itu. Itu menyebutkan bahwa setiap warga atau berhak mendapatkan penghidupan yang layak, ya. Yang diantaranya adalah ya kegiatan perekonomian dan sebagainya. Ini tentu kita juga berdasar kepada lagi yang lebih kecilnya lagi lah Permendagri tadi Pasos-Pasum berkaitan dengan apa sih di dalamnya. Termasuk juga kepada Perda yang sudah kita buat, Perda nomor 10 2017 tentang tata cara penyerahan aset dari pengembang developer kepada pihak pemerintah kota. Nah, pada saat pemerintah kota ada klausul di situ juga. Pada saat pemerintah kota mengambil alih, tidak akan lepas dari koordinasi dengan warga setempat yang diwadahi tadi oleh RW, oleh forum, pasti dari pihak pemerintah juga akan seperti itu, karena sudah ada dasarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalaupun ya menolak tadi terhadap, mohon maaf saya lihat ada bacaan tidak sesuai dengan RT RW yang mana? Ya, kita akan memiliki juga RT RW, tapi bentuknya bukan langsung detail kepada lokasi ini, ya, tapi secara keseluruhan. Kalau di sana juga ada melanggar tentang tentang set plan dari developer, enggak juga. Memang RTH-nya itu kewajiban pengembang itu 22%. Jangan salah, ya. 22% itu pengembang tuh harus menyerahkan ke pemerintah kota. Ya. Jadi kalau kita hitung juga mungkin dari pengembangnya agak kurang juga sebetulnya, ya. Nah, makanya ini juga tidak boleh dibangun di lingkungan ini karena memang untuk RTH. Ya. RTH Kota Cimahi itu kewajibannya 30% bahkan di undang-undang tentang RTH itu. Di kita baru hanya 9% saja, masih cukup panjang. Makanya kalau sekarang ini harus dibangun dan sebagainya, itu kan justru itulah yang melanggar gitu.
Saya kira itu ya. Ada tambahan ya sebelum nanti kalau Pak Ketut kaitan dengan penataan administrasi dan keuangan ya nanti Bu. Tapi saya inginkan melanjutkan dari Pak Nang tadi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini saya ingin garis bawahi ya, karena saya sebagai akademisi. Apa maknanya? Kalau ada yang terdaftar yang sekarang ini kan 105 pedagang. Dan hampir 90% itu adalah warga Cimahi gitu ya. Yang saya tekankan 90% warga Cimahi. Ada 1 orang warga Kota Bandung dan 9 itu warga Puri Cipageran 2. Artinya semuanya terdaftar dan administratif nanti bisa dijelaskan oleh Pak Ketut. Tapi apa yang sampaikan tadi, kalau menolak mudah gitu. Tapi ketika 100-an orang itu tidak diberikan kesempatan untuk berniaga, dan saya melihat berniaga pedagang, apakah pihak yang nolak itu ini kan, sementara ini dari 100-an itu di belakangnya ada mungkin berapa orang, jadi artinya ada mungkin ratusan orang yang memerlukan. Sementara dalam kondisi sekarang lapangan kerja itu sulit. Kan, lapangan kerja sulit gitu. Jadi saya berharap ini teman-teman yang belum paham, saudara-saudara sebagai itu, cobalah mau memahami ini kebutuhan dasar kemanusiaan. Kalau menolak bahwa tidak boleh berjualan ini mudah ya. Kita tinggal ini mereka ya. Tapi apakah sisi kemanusiaan itu mereka tidak mampu berniaga, tidak mampu menghidupi saudaranya? Apakah itu yang ini ya? Kami yang tidak bisa ya. Nah, mungkin Pak Ketut kaitan dengan penataan administrasi, karena ini juga yang dipermasalahkan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya cuma menambahkan dari Pak Eki, Dr. Eki, Ketua Forum Puri, juga Pak Haji Nang, anggota Dewan. Artinya gini, memang dalam situasi seperti ini, awalnya memang Puri Cipageran Indah 1 itu memang cenderung tidak terurus. Kemudian ada sebuah momentum. Momentum kita adalah COVID-19. Pada saat itu kita sempat lockdown di sini, jadi pasar tidak diperkenankan untuk berjualan di sini karena itu adalah artinya peraturan pemerintah. Kemudian lambat laun semua karena kita menyikapi, kami dulu merasa terpanggil sebagai pengurus, punya etika moral, tanggung jawab moral kepada lingkungan kita semua di sini. Kita memfasilitasi. Artinya dengan memfasilitasi ini artinya tentu dengan mengedepankan protokol kesehatan. Sejalan dengan program pemerintah memang sulit. Apa pilihannya, ekonomi atau kesehatan? Sehingga Presiden mengambil alih kesehatan itu bisa, artinya bukan di nomor 2 kan sebenarnya, tapi diutamakan masalah ekonomi. Ini untuk pemberdayaan. Karena apa? Kalau kesehatan itu diutamakan, ada kurang lebih 91% kalau saya nggak salah dari jumlah total 270 penduduk itu akan terpapar. Tetapi ekonomi harus selamatkan generasi muda bangsa. Nah, kemudian pertanyaan Kang Feby tadi, apa sih yang ditolak oleh beberapa warga? Ini memang dulu awalnya karena melihat kekumuhan di sini, ada kemacetan lalu lintas. Kalau orang terjebak dalam kemacetan, tentu energi negatifnya muncul kan. Gara-gara kemacetan ini dia akan mempertanyakan gara-gara ini gitu kan. Nah, kemudian saya menambah Bapak tadi itu adalah kita ingin menunjukkan konkretnya kayak apa. Kita nggak menjanjikan apa, tapi memberikan bukti. Dan memang alhamdulillahnya apa, gayung bersambut. Dan sektor Bapak Kolonel Yosef Sudrajat berkenan membantu memberikan pohon, di samping kita juga swadaya beli, menyumbangkan paping blok. Tetapi semua apa yang disampaikan Pak Jinang, kita tidak menganulir fungsi-fungsi peruntukan yang ada untuk sarana olahraga, pasos, kita tidak berjualan dalam lapangan Pak, kita tata semua. Ini sudah lebih bagus mestinya, sehingga kawan-kawan itu semua warga kita, saudara-saudara kita menghindari friksi. Ayo, maksud saya apa? Tidak hanya menolak, berikanlah masukan kepada kami, karena kami tidak merasa paling benar kok. Ya, jadi silakan berikan kami masukan supaya kita consider gitu. Kita akan pertimbangkan apa masukan. Selama itu konstruktif demi kemaslahatan orang banyak, kenapa tidak? Ini yang kita harus garis bawain. Dan sekarang memang betul-betul apa yang dikatakan pedagang liar tidak bisa diatur, alhamdulillah bisa kita atur, mereka manut kok.
tetapi tetap makanya kami hadir di sini itu menjaga konsistensi dan komitmen terhadap program pemerintah, juga Pemkot di sini. Dan kami alhamdulillah ini di backup sama anggota dewan, juga akademisi. Nah, gitu kan Pak Lurah, semuanya yang terkait sini, dan Ramil, semuanya terkait di sini. Gitu. Jadi ini 6 RW, Mas. RW 23, 24, 25, 26, 27 dan 28. Dan kami kehadiran di sini itu memang mengemban amanah dari para ketua RW yang memberikan mandat kepada pengurus forum Puri ini, jadi ketuanya Pak Eki Bayaki, dokter. Gitu. Jadi legitimasinya kita tuh ada, bukannya kita harus menonjolkan diri dulu kita tidak. Karena sekali lagi adalah panggilan jiwa, tanggung jawab moral kita, dan bersyukur juga Pak Eki, Pak Nang juga konsisten beliau ini. Akhirnya apa? Untuk kita ingin wujudkan ini semua, ayo kita bersama-sama bergandengan tangan. Ini belum seberapa kok, masih banyak program harus kita lakukan. Nah, kemudian berkaitan di sini memang awalnya ada sekitar 200-an pedagang. Oleh karena kapasitas kita terbatas, tidak mungkin kita tampung semua. Nah, karena protokol kesehatan nomor 1 dan harus berjarak, social distancing sama physical distancing, kita harus tata. Kurang lebih ada masuk 100-an pedagang. Selebihnya punten-punten, bisa kita silakan ke tempat lain. Ini kita prioritaskan untuk warga kita. Ya nantinya mudah-mudahan ke depan konsep Pak Eki, Pak Jinang, kita akan mencoba ada koperasi syariah. Ini supaya berkelanjutan gitu program kita. Kita akan kerjasama dengan pihak universitas, perguruan tinggi yang untuk bisa mengakomodir program-program kita demi kemaslahatan orang banyak. Jadi artinya apa? Swadaya kita semua. Memang pedagang itu juga iuran, bukan untuk kami, untuk mereka juga kita kembalikan, untuk lingkungan warga, dan ada satgas 4 orang itu juga kita kita berikan juga insentif. Jadi semuanya sebesar-besarnya kita akan kembalikan lagi untuk pemaslahan orang banyak dan kebersihan lingkungan, kenyamanan asri gitu. Kami ingin mewujudkan Puri Cipageran Indah itu memang betul-betul indah, bukan hanya slogan aja. Mungkin dulu PCK ya, Puri Cipageran kumuh gitu ya. Nah sekarang ada Puri Cipageran Indah, kita komit di situ. Apa definisi indah? Insyaallah kita bisa lakukan. Gitu. Nah kemudian ada koperasi nantinya semua gitu kan, dan lain sebagainya. Kita lambat laun kita bertahap. Ada program dan kita transparan Pak. Nah itu yang transparansi dan accountable. Itu kita insya Allah kita lakukan itu. Karena akan kita pasang protokol kesehatan, sudah dilihat wajib pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Dagang-dagang juga kita tata lagi semua. Sementara itu Pak, terima kasih. Ya mungkin terakhir pertanyaan saya mungkin ya, harapan atau imbauan apa sebetulnya bapak-bapak ini untuk pasar ini ke depannya gitu. Mungkin dari Pak Haji Enang dulu. Ya tentunya kami sudah mencoba memfasilitasi semuanya terhadap baik warga maupun para pedagang tentunya. Ya harapan kami tentu mari kita jaga kesehatan kita, mari jaga keindahan kita, lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tadi jaga kesehatan dengan tidak lupa selalu membawa masker. Ya, kalau kita juga siapkan dengan hand sanitizer, ya, cuci tangan dan sebagainya, jaga jarak juga sudah kita ini harus ditaati oleh kawan-kawan semua. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana ini konsisten kita, ya, baik dari pengurus ataupun dari para pedagang dan ya objek, subjek lah kira-kira seperti itu, dan stakeholder ini harus betul-betul bekerja sama, sinergis untuk mewujudkan lingkungan yang ramah, lingkungan yang aman, lingkungan yang tertib, lingkungan yang indah. Ini harus kita wujudkan, tentunya harus bersama-sama. Saya kira itu yang, dan saya yakin di bawah naungan atau di bawah komando Pak Dr. Eki Bayaki dengan Pak Institut, saya kira Puri Cipageran akan lebih sip lah ya. Saya kira itu ya. Dari Pak Ketua Forum ya, terima kasih. Saya ingin mengajak kepada saudara saya yang belum sepaham gitu. Kami terbuka untuk berkomunikasi. Itu berkomunikasi insya Allah, karena kami dasarnya niat baik, mudah-mudahan akan ketemu hal yang baik dan hal yang memberi kemaslahatan untuk seluruh warga Puri, warga Cimahi dan warga Indonesia ya, karena kita insya Allah kita menyatu itu dengan keberagaman, tapi kita pada dasarnya adalah
sesama anak bangsa itu harus mau membangun harmoni dan mau membangun kesejahteraan bersama. Ya. Dari Pak Sekretaris? Ya, satu aja sebenarnya, mudah-mudahan apa yang dikatakan Pak Jinam, Pak Eki itu konsistensi kita itu harus bisa berkesinambungan. Kita melakukan continuous improvement, perbaikan berkelanjutan. Mana yang kurang kita lengkapin, tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita ingin merubah, mengajak warga ini mindset dan paradigma ini sudah berubah. Tetap sehat, tetap bisa berusaha, menjalani memperoleh penghidupan yang layak, gitu aja. Dan total lingkungan yang lebih baik. Baik, terima kasih semuanya. Baik, warga-warga Cimahi, sahabat-sahabat Cimahi, tadi adalah wawancara yang luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa juga tentunya. Jadi mungkin silakan yang ingin berbelanja di Pasar Puri Cipageran, karena beliau-beliau itu sudah mendesain sedemikian rupa untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan tentunya. Baik, jangan lupa untuk cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa untuk berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.